Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian baik-baik saja ya. Karena pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas sebuah kisah mengerikan dari seorang bocil cerdas namun watados, di mana film ini berjudul The Bad Seed 2018, di mana film ini merupakan remake dari film originalnya di tahun 1956 dengan judul yang sama. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bocil cantik bernama Emma yang termenung di jendela menyaksikan si Oyeng kelabakan di dalam kolam. Tapi bukannya ditolong, Emma yang akan pergi sekolah terlihat bodoh amat. Sesaat kemudian, Emma yang perfeksionis selalu selektif saat melakukan persiapan, di mana dari sifat itu Emma yang memiliki kecerdasan seperti Jigsaw dengan mudah menyabet berbagai penghargaan bergengsi di sekolahnya. Hingga setelah persiapan selesai, si ayah yang bernama David langsung mengajak putrinya ini untuk sarapan. Ellis showed us this year's citizenship award. It wouldn't surprise me a bit. Saat si ayah membuat kopi, Emma pun protes pada si ayah setelah mendengar gosip dari ibu-ibu tukang sayur, di mana saat ini si ayah yang menduda digosipkan PDKT dengan seorang bondon micet. Namun belum selesai berbicara, tiba-tiba si baby hot bernama Angela datang dan langsung memberitahu David jika ia telah menemukan babysitter yang cocok untuk mengurus Emma. Namun Emma yang tak ingin diperlakukan bak bocil langsung menolak hal tersebut. Di tengah kekesalan, dengan ekspresi wajah datar, Emma memberitahu jika si Oyeng mati tenggelam. Singkat cerita, di tengah pelajaran, para murid langsung panik saat seekor lebah masuk ke dalam kelas. Namun dengan santuy dan tanpa rasa takut, Emma langsung menangkapnya. Terlihat si guru pun kagum dengan ketenangan Emma. Sementara di rumah, si ayah terlihat mewawancarai seorang gadis bohai bernama Chloe yang akan menjadi kandidat pengasuh Emma. Lantas saat si ayah mengecek berkas lamarannya, Chloe berusaha meyakinkan David untuk menerimanya bekerja. Apalagi dirinya memiliki pengalaman selama 5 tahun sebagai babysitter di keluarga Mang Ojons. Ngurus anaknya Mang Ojon? Bukan kan, tapi monyet. Dirasa hanya bercanda, David pun memutuskan untuk menerima Chloe, dan minggu depan Chloe sudah bisa bekerja. Di jam istirahat, Emma terlihat syirik saat temannya bernama Katie memamerkan jam tangan baru. Hingga saat Katie asik bermain, You okay? I'm so sorry. You're still lit. Let's go. bagaikan anak buah bos sayap preman pensiun, Emma berhasil mencurinya dengan mulus. Di malam harinya, saat Emma sedang asyik menggambar, si ayah pun datang membawakan segelas coklat panas kesukaannya. Namun Emma terlihat menyembunyikan kekesalannya saat perhatian si ayah terasa berkurang padanya. Lantas dengan tingkah yang aneh, Emma terlihat berbicara sendiri di depan cermin. Basket of kisses. Di keesokan harinya, para orang tua mendampingi anak mereka menghadiri acara penghargaan murid terbaik di sekolah, di mana si pemenang berhak mendapatkan medali emas atas prestasinya selama setahun terakhir. Dan saat Bu Ellis akan mengumumkan nama pemenang, Emma terlihat yakin bisa mendapatkan penghargaan itu. To Milo Curtis. Sontak Emma langsung murung saat Bu Ellis menyebutkan nama Milo sebagai pemenang. Dan saat Milo mendapat penghargaan, Emma terlihat tidak terima karena Milo di sekolah tidak pernah menonjol. Apa karena jalur orang dalam dan juga sogokan? Seusai acara penghargaan, si ayah terlihat berusaha menghibur Emma yang kecewa. Lantas Emma berkata jika ia heran kenapa Milo yang menang. Karena di kelas, Milo itu cupu. Bahkan Milo yang besar kemaluan tak pernah bisa berbicara di depan kelas. Namun dengan kemampuan aktingnya, Emma seolah ikhlas untuk menerimanya.
Singkat waktu, Emma yang melihat para orang tua sibuk mengobrol terlihat mengajak Milo ngapuruk ke dalam ruyuk karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Emma, what's wrong? What do you want? Kira-kira apa yang akan Emma lakukan? Singkat cerita, dengan tergesa-gesa Emma langsung mengajak si ayah untuk pulang. Namun seketika para orang tua ricuh saat mendengar jeritan dua siswi yang baru kembali dari pinggir pantai. Di tengah kepanikan Ibu Milo, dengan tatapan yang dingin Emma terlihat santuy menyaksikan proses evakuasi. Di keesokan harinya saat Emma sarapan, David yang khawatir putrinya mengalami trauma langsung menanyakan keadaan Emma. Namun dengan santuinya Emma meyakinkan si ayah jika dirinya baik-baik saja, lagi pula orang mati itu sudah menjadi takdir. Singkat cerita, David yang sedang mengobrol dengan Angela tiba-tiba melihat kedatangan si calon babysitter bernama Chloe. Lantas, David yang akan pergi keluar kota langsung mengajak Chloe masuk. Namun bisa kita lihat, Chloe seperti tidak pernah ganti celana sejak interview kerja. Washer, dryer, obviously, before Emma was born. Is this your wife? This is Chloe. Chloe, this is Emma. Hi, Emma. Saat bertemu Emma, David langsung mengenalkan Chloe yang akan menjadi babysitternya selama David pergi nugas. Di malam harinya saat David pergi, Chloe yang cologog terlihat masuk ke dalam kamar David dan seolah terpikat dengan kejantanan David ketika masih muda. Menyadari aksi cologognya dipergoki Emma, Chloe beralasan jika ia baru saja selesai menutup jendela yang terbuka. Namun setelah Emma pergi, si cologog Chloe kembali melanjutkan aksinya dengan mengambil 2 butir obat penenang mahal milik David. Saat malam semakin larut, Chloe yang menemani Emma menonton channel Sakahayang tiba-tiba menanyakan tipe wanita idaman David pada Emma. Namun di saat itu pula Emma yang bukan bocil biasa dan mengerti maksud Chloe terlihat menatap sinis. Lantas, Emma yang melihat tindakan cologog Chloe saat mencuri obat si ayah langsung mengancam, di mana ia tidak akan segan melaporkan hal tersebut. Tapi jika Chloe menuruti semua keinginannya, ia tidak akan membuka mulut. Bring me a couple of cookies while you're at it. I'm so sorry. Thank you. Di keesokan harinya, saat sekolah mengadakan acara duka atas kematian Milo, Emma yang manipulatif terlihat memasang wajah sedih saat akan bertemu dengan orang tua Milo. Hingga saat David mengucapkan bela sungkawa, sambil menahan tangis, ibu Milo berharap bisa menemukan medali milik Milo yang mungkin akan menjadi petunjuk untuk menemukan si pelaku. Namun David berkata untuk tidak terlalu overthinking, karena mungkin saja medali itu hilang terbawa ombak. Hampir saja si ayah menemukan medali Milo yang Emma sembunyikan di kolong dipan. Hingga di tengah kepanikan, Emma pun langsung meminta si ayah untuk segera keluar dari kamarnya. Meskipun heran, David yang mengerti perasaan wanita merasa jika Emma sedang sensitif. Singkat waktu setelah melihat-lihat foto acara tempo hari, David seakan merasa heran saat melihat foto Emma yang terus menatap ke arah medali milik Milo. Di keesokan harinya, Bu Alice yang ditemani seorang pengacara terlihat mendatangi rumah David, di mana kali ini Bu Alice berusaha meminta keterangan Emma. Terlebih menurut kesaksian beberapa siswa, mereka melihat Milo pergi bersama Emma ke hutan sebelum insiden itu terjadi. Di saat itu pula, Emma terlihat menguping pembicaraan bersama Chloe. Kemudian, Emma seolah mencari cara agar Bu Alice dan si pengacara bisa secepatnya pergi. Insinuate. What happened? Oh, see it. All right, let's get you cleaned up. We'll show ourselves out.
Meski terluka terkena pecahan toples, namun gimmick ekstrim yang Emma lakukan berhasil membuat Alice dan si pengacara pergi lebih cepat. Singkat cerita, setelah mengobati luka Emma, David pun menanyakan kebenaran atas tuduhan yang Bu Alice dan si pengacara katakan. Namun jelas saja Emma langsung menyangkal, terlebih menurutnya, sejak awal Bu Alice akan memiliki dendam personal dan tak pernah menghargai apa yang ia capai. Mendengar hal itu, David berusaha menenangkan Emma. Daddy, what'd you give me for a basket of kisses? Di malam harinya, David yang baru selesai mandi langsung kaget saat melihat Chloe sudah ngejogrog sambil memperhatikannya mandi. Hingga di tengah kecanggungan, Chloe yang seakan mengekspresikan sinyal gabrut langsung pergi begitu saja. Di keesokan harinya, Chloe mendatangi tempat kerja David untuk meminta maaf atas tindakannya semalam yang selanang-selonong masuk ke kamar. Lagi-lagi dengan tatapan penuh gairah, Chloe seakan ingin memincut David dengan kebohayanya. Akan tetapi David yang risih langsung meminta Chloe untuk mengajak Emma jalan-jalan. Singkat cerita, saat Emma dan Chloe berjalan-jalan, Emma tiba-tiba panik saat melihat Bu Alice mendatangi rumah Milo. Melihat hal itu, Chloe yang curiga Emma terlibat pada insiden tewasnya Milo memintanya untuk segera membuat alibi. Terlebih menurutnya sebentar lagi tim kepolisian akan turun tangan dalam kasus tersebut. Namun meski terus menyangkal tuduhan itu dengan tatapan tajam, Emma seakan merencanakan sesuatu pada Bu Alice. Sekembalinya ke rumah, Chloe terlihat kebingungan mencari keberadaan Emma. Emma? Kira-kira apa yang Emma lakukan dengan sarang tawon yang kini tiba-tiba hilang? Setelah tak menemukan Emma di bengkel David, Chloe terlihat melakukan penggeledahan di kamar Emma. Tanpa diduga, aksi cologog yang Chloe lakukan membuatnya berhasil menemukan medali milik Milo yang Emma sembunyikan. Sementara itu, setelah mengunjungi keluarga Milo, Bu Alice pun bergegas untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, Bu Alice pun panik saat melihat seekor tawon di dalam mobilnya. Apakah terpancing oleh rambutnya yang mirip sarang tawon? My God! Tanpa diduga, Emma yang berusaha menghentikan penyidikan Bu Alice memindahkan sarang tawon odeng ke dalam mobil Bu Alice. Sementara itu, David yang baru pulang terlihat heran saat melihat suasana rumah yang sepi. Meski melihat medali Milo tergantung jelas di dekat lampu, namun David yang bolor tidak menyadarinya. Hingga sesaat kemudian, Emma yang akan menyambut kedatangan si ayah langsung panik saat melihat medali Milo yang sudah digantung di dalam lampu. Melihat gelagat Emma, David yang penasaran meminta Emma menunjukkan apa yang ia sembunyikan. Sontak David pun syok parah saat melihat medali Milo di tangan Emma. Selang beberapa saat, David terlihat melakukan interogasi pada putri semata wayangnya ini. Namun di tengah interogasi, Chloe yang caper langsung berkata jika ia menemukan medali itu disembunyikan di kolong dipan. Dengan tatapan penuh kebencian, gejolak jiwa kopet Emma langsung bangkit saat mendengar pernyataan Chloe. Lantas si ayah melanjutkan interogasinya. Emma membuat alibi jika medali tersebut ia dapat dari Milo saat berhasil memenangkan permainan petak umpet dengan taruhan sebuah medali. Namun pada saat itu, ia yang tak menyangka hal buruk terjadi pada Milo merasa takut untuk menyerahkan medali tersebut. Karena ia yakin jika orang tua Milo akan menyalahkannya atas kematian Milo. Setelah mendengar pernyataan Emma yang dirasa polos, David yang syok memutuskan pergi jalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba David heran saat melihat sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal.
Di malam harinya, David yang sedang tidur tiba-tiba mengalami mimpi yang aneh. I think I saw something in the fountain. Di keesokan harinya, Chloe yang sedang menyiapkan sarapan terlihat puas saat apa yang Emma sembunyikan kini sudah ketahuan. Lantas sambil memojokkan Emma, Chloe pun meminta Emma untuk mengaku. Hingga di tengah rasa kesal yang Emma rasakan, si ayah pun datang dan mengajaknya untuk mengembalikan medali milik Milo. Setelah memberikan medali, Emma pun mengungkapkan alibinya pada ibu Milo tentang permainan yang ia lakukan bersama Milo sebelum kejadian naas terjadi. Hingga setelah mendengar hal itu, si ibu yang mulai bisa menerima takdir mengungkapkan jika ia baru saja melihat berita ibu Alice yang mengalami kecelakaan tunggal, di mana menurut informasi, kecelakaan yang Bu Alice alami disebabkan oleh serangan tawon yang ia simpan di kursi belakang. Mendengar kabar tersebut, Emma yang ketakutan langsung mengajak si ayah untuk pulang. Singkat cerita, David yang sedang bekerja langsung syok saat melihat sarang tawon di bengkelnya sudah menghilang. Meskipun berat, namun di hati kecilnya ia semakin mencurigai Emma. Hingga di malam harinya, David yang merasa Emma mengalami kelainan terlihat mencari artikel tentang gejala awal penyakit kopet dan betapa syoknya David saat semua ciri-ciri gejala psikopat ada pada diri Emma. Di keesokan harinya, David pun mengajak Emma berkonsultasi pada bukolog. Namun hebatnya, Emma bisa menyembunyikan rasa takutnya meski tangannya harus bergetar dan berdarah menahan itu semua. Hingga saat konsultasi dimulai, Emma terlihat berusaha mengendalikan gerak-gerik dan ucapannya agar tak terdeteksi oleh makolog. Recently passed away. How did that make you feel? I cried for 2 days. It's a great question, Emma. Emma, I'm going to tell you a secret. When I was your age. Hingga saat konsultasi berakhir, makolog yang tak menemukan gejala kopet di diri Emma justru mengungkapkan kekagumannya pada David, di mana menurutnya Emma merupakan anak cerdas dan asyik diajak berkomunikasi. GG sekali, meski makolog seorang senior dan memiliki titel, namun ia dengan mudah digocek oleh akting yang Emma lakukan. Fokus oi! Sekembalinya ke rumah, David yang sempat terpana melihat kebohaian Chloe langsung memintanya ganti baju dan menemani Emma. Hope you don't mind me taking advantage of the sun. Namun setibanya di kamar, Chloe malah mendesak Emma, di mana menurutnya Emma hanya tinggal menunggu waktu sampai tim kepolisian mengetahui semuanya. Chloe pun yakin jika David akan lebih mempercayai dirinya daripada Emma, karena kini si ayah mulai terpikat dengan kebohaian tubuhnya. Mendengar hal itu sontak membuat Emma semakin kesal pada pengasuh cepunya ini. Di malam harinya, saat si ayah bersiap pergi berkencan, Emma pun datang dan menanyakan tentang kedekatan si ayah dengan Chloe. Mendengar hal itu, si ayah langsung menyangkalnya, karena meski Emma memiliki tubuh bak artis instakilo, namun Chloe yang masih labil bukanlah tipenya. Oh, wait up. Singkat cerita, saat David asik berkencan, Chloe pun panik saat melihat listrik sepaneng. Menyadari hal itu, Chloe yang merasa Emma sedang melakukan hal aneh bergegas mencarinya. Damn it, Emma. Sontak Chloe pun panik saat dirinya masuk perangkap. Lalu tiba-tiba entah harus berkata mubazir atau apa, yang jelas si bohai Chloe pun harus modar bermandikan api. Yes, I have a 9-year-old daughter. Her name is Emma. She's here with her nanny. Di tengah kepanikan, tim kepolisian berkata jika Chloe tewas terbakar dalam insiden tersebut.
Saat malam semakin larut, David yang berusaha membuktikan kecurigaannya terlihat mendatangi kamar Emma dan menanyakan segalanya sekali lagi. Hingga setelah mendapat desakan, Emma yang terpojok akhirnya mengaku jika ia sudah kelepasan setan saat merebut medali Milo sampai Milo terjatuh dari batu. Setelah mendengar hal itu, David kembali mendesak Emma untuk mengakui aksi kopet yang ia lakukan pada Bu Alice dan Chloe. Dan kini Emma melakukan playing victim, di mana ia melakukan semua itu akibat merasa terancam oleh Chloe dan Bu Alice yang selalu mencurigainya. Bahkan ia pun menyalahkan Chloe yang telah maling obat milik si ayah dan berbuat seenaknya di rumah ini. Emma pun kecewa pada David yang tidak becus menjadi seorang ayah. Di keesokan harinya, David pun terbangun saat mendapat telepon dari Sheriff Peterson, di mana Peterson yang menemukan kejanggalan berniat meminta kesaksian pada Emma. Mendengar hal itu, meski Emma telah mengakui aksi kopetnya, David memberikan alasan jika saat ini Emma sedang sakit. Ia pun meminta interogasi untuk diundur. Sesaat kemudian, David yang akan mengajak Emma kabur langsung meminta putrinya untuk berkemas. Sesampainya di tempat tujuan, kedatangan mereka pun disambut kuncen kabin bernama Brian. Hingga setelah sedikit bercengkrama, Brian langsung mengajak Emma dan David masuk ke kabin. You let me know and I'll be right up. Lantas sebelum pergi, Brian pun mengungkapkan agar Emma dan David tidak segan menghubunginya jika membutuhkan sesuatu. Di sore harinya, David kembali mendapat telepon, di mana Sheriff Peterson mengungkapkan jika api yang membakar Chloe sengaja disulut oleh seseorang. Dan kali ini, mereka sedang melakukan penyelidikan dan berusaha melacak identitas pelaku lewat barang bukti yang mereka temukan. Mendengar hal itu, David pun semakin panik dengan nasib yang akan menimpa putrinya. Di keesokan harinya, saat David menonton video tentang ciri-ciri gejala kopet, tanpa ia sadari Emma datang dan memperhatikannya dari belakang. Emma. Mengetahui hal tersebut, Emma yang telah lama mengintip berusaha meyakinkan si ayah jika dirinya tidak seburuk itu. Namun si ayah tidak begitu percaya pada ucapan putrinya ini. That makes me sad. Hingga di pagi buta, saat David tertidur lelap, Emma langsung melakukan aksi kopet untuk menghabisi ayahnya dengan gas kompor. Selang beberapa saat, si ayah yang terbangun langsung panik saat mencium bau gas. Untung saja David keburu bangun sebelum pemanas meledakkan kabin. Lantas David langsung mendekati Emma dan menanyakan kenapa ia tega melakukan hal itu. Lantas Emma berkata, apa gunanya mempunyai seorang ayah yang tidak mencintai anaknya dan hanya menganggapnya sebagai penjahat. Sesaat kemudian, David pun memutuskan untuk membius Emma dengan obat penenang dan berencana melarikan Emma ke suatu tempat. Kemudian, David langsung membawa 2 gelas coklat panas yang salah satunya telah dicampur obat. Namun Emma meminta si ayah untuk membawa topping tambahan di kulkas. Wanna read together, Daddy? And she said, "Oh, you too, honey bear." Singkat waktu, dirasa Emma sudah pingsan, si ayah langsung menelepon Angela dan menceritakan segalanya. Namun Angela yang mengetahui David memiliki penyakit stres akut tidak percaya dengan semua cerita yang David ungkapkan. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba saja David merasa puyeng. My God! Emma yang terbangun langsung beranjak menuju kamar si ayah. Night, Daddy. Untung saja tembakannya meleset. Sontak David pun syok parah saat melihat Emma sudah siuman. Rupanya
Saat si ayah pergi mengambil topping, Emma yang sudah mengetahui rencana David telah menukarkan minuman yang berisi obat penenang. Di tengah keadaan puyeng, Emma yang berusaha menyempurnakan gimmick langsung menelpon bantuan dan mengatakan jika ayahnya berusaha menghabisinya. Emma! Open the door! We'll just go to sleep together. Namun sebelum David menghabisi Emma, Brian yang datang membawa senapan meminta David menghentikan aksi gilanya. Apalagi dengan gimmick Emma yang ketakutan, semakin membuat Brian bingung. Down the gun. That's just the problem. Malang sekali tak hanya terfitnah, David yang berusaha menghabisi putri kopetnya pun tewas ditembak Brian. He was gonna shoot that little girl. Saat polisi datang, Brian pun mengatakan jika David diduga mengalami kegilaan hingga berusaha menghabisi putrinya. Mendengar penjelasan itu, polisi Amerika pun mengerti. Tapi kalau polisi Konoha... Hingga saat Bibi Angela datang, ia pun berusaha menenangkan Emma yang terlihat mengalami syok parah. Kira-kira apakah aksi kopet Emma akan berlanjut? Tapi sayangnya film pun sudah berakhir. Bagaimana, menegangkan sekali bukan? Obsesi Emma untuk menjadi yang terbaik membuatnya rela melakukan segala cara, hingga aksi kopet kecil-kecilan berubah menjadi aksi kopet yang sebenarnya. Sampai-sampai ia nekat menghabisi siapa saja yang berusaha mengungkap aksinya, termasuk ayahnya sendiri yang harus terfitnah dan mati ditembak Brian. Lantas apakah kekopetan Emma akan berlanjut di rumah Bibi Angela? Nantikan sequel selanjutnya hanya di Sakahayang. IMDb untuk film ini adalah 5,9 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Bad Seed 2018. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.